Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira walhamdulillah Allahu Akbar walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadza yaumun yuwaffi as-sabiruna fihi ujurahum bi ahsani ma kanu ya'malun wa yukrimur rahman fihi ibadihi bil fadlil azim ala ma kanu yasna'un. Ha antum takhrujuna minas siyam tamtathiluna qaulullahi ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hadirin jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Tiada kata yang pantas kita ucapkan di hari nan fitri ini selain mengumandangkan kalimat takbir, tahlil, tasbih dan tahmid sebebas-bebasnya mengumandangkan sebagai tanda kesyukuran nikmat yang diberikan berupa kekuatan dan kesehatan sehingga kita dapat menjalani ajaran dan tuntunan agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa khatib berwasiat kepada diri pribadi khususnya dan seluruh jamaah pada umumnya. Marilah senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala fi sirri wal al'an agar kita menjadi orang-orang yang bersyukur. Fattaqullaha la'allakum tashkurun. Maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kalian termasuk orang-orang yang bersyukur. Hari Raya Idul Fitri merupakan momen yang penuh makna bagi umat muslim di seluruh dunia. Selain merayakan kemenangan setelah menjalani bulan Ramadan yang penuh ibadah, Idul Fitri juga memberikan peluang berharga untuk melakukan introspeksi diri dan memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan.
Di tengah kegembiraan dan kemeriahan dalam menyambut Idul Fitri, kita sebaiknya tidak melupakan esensi sejati dari perayaan ini. Untuk menelaah sejauh mana kita telah mengaplikasikan nilai-nilai Ramadan dalam kehidupan sehari-hari. Idul Fitri memberikan kesempatan bagi kita untuk mengevaluasi apakah kita telah mampu mempertahankan kebaikan dan kesucian hati yang telah kita kembangkan selama bulan suci tersebut. Selain itu, Idul Fitri juga menjadi ajang untuk mempererat hubungan sesama manusia. Di tengah kesibukan dan rutinitas yang padat, seringkali kita lupa untuk berinteraksi lebih baik dengan keluarga, teman, dan tetangga. Maka Idul Fitri memberikan kesempatan untuk menyapa, berkunjung, dan mempererat tali silaturahmi dengan orang-orang terdekat. Hal ini tidak hanya akan membawa keberkahan dalam hubungan sosial, tetapi juga memberikan kesempatan untuk meminta maaf dan memaafkan, sehingga memperbaiki hubungan yang sempat terganggu. Dengan demikian, Idul Fitri seharusnya menjadi lebih dari sekedar perayaan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Saat ini di dalam masyarakat, salah satu fenomena yang sangat riskan dan memprihatinkan kita adalah tentang kenakalan dan keburukan moral pemuda. Problematika ini harus mendapatkan perhatian penuh dari semua pihak. Akses teknologi canggih bisa membuat komunikasi dan akses data semakin mudah didapat, sehingga jarak dan waktu kini tidak menjadi hambatan lagi, dan para pemuda pun semakin bebas berekspresi. Maju dan mundurnya sebuah negara berada di tangan pemuda. Hal ini Syekh Ubairibik pernah menyebutkan, berhasilnya sebuah negara lihatlah bagaimana pemudanya. Apabila pemuda baik, maka baiklah negara tersebut. Juga sebaliknya, pemuda merupakan aset paling berharga yang dimiliki suatu bangsa, termasuk Indonesia. Rasulullah SAW telah memperingatkan tentang sangat pentingnya masa muda itu. Seseorang tidak akan dapat mencicipi hidup yang sempurna di masa tua, melainkan dengan mempergunakan dan memanfaatkan masa muda seoptimal dan sebaik mungkin. Bahkan bukan hanya di masa tua saja, tetapi untuk meneruskan kehidupan di negeri yang tiada negeri lain, yaitu di akhirat kelak. Ani bin Mas'udin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, la tazulu qadamu bani Adam yaumal qiyamati min 'indi rabbih hatta yus'ala an khamsin, an umrihi fima afnahu, wa an syababihi fima ablahu, wa malihi min aina iktasabahu, wa fima anfaqahu, wa madza amila fima alima. Dari Ibnu Mas'ud, dari Nabi SAW, beliau bersabda, kaki anak Adam tidaklah bergeser pada hari kiamat dari sisi Rabb-Nya, sehingga ditanya tentang 5 hal. Tentang umurnya, untuk apa dia habiskan. Tentang masa mudanya, untuk apa dia pergunakan. Tentang hartanya, dari mana dia peroleh dan kemana dia infakkan. Dan tentang apa yang telah dia lakukan dengan ilmunya. Hadis riwayat Tirmizi. Ini menjadi peringatan serius bagi kita untuk bersungguh-sungguh mendidik generasi muslim agar menjadi generasi Islam yang memiliki identitas dan jati diri sebagai generasi muslim sejati. Karena di tangan generasi muda muslimlah masa depan Islam berada. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah Idul Fitri rahimakumullah.
Agar mentalitas generasi Islam kuat dan kokoh, maka perlu diambillah langkah-langkah dalam pembinaan dan pendidikan mereka. Langkah pertama yaitu penanaman tauhid sejak dini. Sebab tauhid inilah yang akan menjadi pondasi yang kuat dan kokoh bagi perkembangan mentalitas dan karakternya kelak. Marilah kita lihat bagaimana Rasulullah SAW menanamkan tauhid kepada keponakannya Ibnu Abbas sehingga tumbuh menjadi pemuda yang hebat. Hal ini diceritakan Ibnu Abbas dalam hadis yang diriwayatkannya. An Ibnu Abbas qala kuntu khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yauman faqala ya gulamu inni uallimuka kalimatin ihfadillaha yahfadka ihfadillaha tajidhu tujahaka idza sa'alta fas'alillaha wa idza ista'anta fasta'in billah wa'lam anna al-ummata law istama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu laka walau istama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaika rufi'atil aqlam wa jaffatis suhufu qala hadza haditsun hasanun sahih. Dari Ibnu Abbas berkata, aku pernah berada di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada suatu hari beliau bersabda, "Hai nak, sesungguhnya aku akan mengajarimu beberapa kalimat. Jagalah Allah, niscaya Ia menjagamu. Jagalah Allah, niscaya kau menemuinya di hadapanmu. Bila kau meminta, mintalah pada Allah. Dan bila kau meminta pertolongan, mintalah kepada Allah. Ketahuilah, sesungguhnya seandainya umat bersatu untuk memberimu manfaat, mereka tidak akan memberi manfaat apapun selain yang telah ditakdirkan Allah untukmu. Dan seandainya bila mereka bersatu untuk membahayakanmu, mereka tidak akan membahayakanmu sama sekali kecuali telah ditakdirkan Allah padamu. Pena-pena telah diangkat dan lembaran-lembaran telah kering. Maksudnya yaitu takdir telah ditetapkan." Langkah kedua yaitu memilih sekolah yang tepat. Saat memasuki usia sekolah, pilihkan anak-anak kita sekolah yang tepat, yaitu sekolah yang mendidik, bukan hanya sekolah yang memberikan pengajaran, tapi juga pendidikan. Sekolah yang memberikan pendidikan dan pengajaran yaitu adalah pondok pesantren. Di sana ada pendidikan keikhlasan, pendidikan kesederhanaan, pendidikan berdikari atau mandiri, pendidikan ukhuwah Islamiyah, dan pendidikan kebebasan. Kebebasan dalam artian di sini adalah bebas dalam berpikir, berbuat, bebas dalam menentukan masa depan, bebas dalam memilih jalan hidup, dan bahkan bebas dari berbagai pengaruh negatif dari luar atau masyarakat. Intinya bebas di dalam garis-garis yang positif dan penuh tanggung jawab. Dan di pesantrenlah, di sana ada kedisiplinan dan keteladanan. Dan di sana ada sosok kiai yang menjadi sentral figur yang mendidik santri-santrinya 24 jam. Langkah ketiga yaitu para ayah jangan meninggalkan dan meremehkan takdib terhadap anak-anaknya. Meninggalkan takdib berarti membiarkan anak-anaknya tidak beradab. Jika tidak beradab, akhirnya menjadi biadab. Nauzubillah summa nauzubillah. Takdib adalah membuat anak beradab, salah satunya dengan hukuman. Bahkan Rasulullah SAW memerintahkan untuk menggantungkan cambuk di pintu rumah agar dapat dilihat oleh seisi rumah. Qala Rasulullah SAW, "Alliqus sawqa haitsu yarahu ahlul baiti, fa innahu adabun lahum." Akhrajahu Tabrani. Rasulullah SAW bersabda, gantungkanlah cambuk yang bisa dilihat oleh penghuni rumah. Sesungguhnya itu akan membuat mereka beradab.
Hadis riwayat Tabrani. Hadis ini bisa diambil faedah, dianjurkan untuk menggantungkan cambuk di rumah. Salah satu tujuannya adalah untuk memberikan adab kepada keluarga, bukan untuk mencambuk anggota keluarga. Karena Rasulullah SAW tidak pernah memukul anggota keluarganya. Langkah yang keempat yaitu iringan doa khusus dari sang ayah untuk kebaikan anak-anak dan keturunannya. Sebab di antara doa-doa yang dilantunkan oleh para nabi adalah doa khusus untuk kebaikan anak-anak dan keturunannya. Salah satu nabi dalam potretnya menjadi ayah yang sukses adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Padahal ia berpisah dengan anaknya Ismail cukup lama. Namun Ismail tumbuh menjadi anak soleh, taat pada ayahnya. Salah satunya adalah doa dari sang ayah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana doanya diabadikan dalam Al-Qur'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana inni asqantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Rabbana liqimus sholata faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Surat Ibrahim ayat 37. Nafa'anallahu wa iyyakum bil Qur'anil azim wa bi sunnati nabiyil karim sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Walillahil hamd. Alhamdulillahi kama yanbaghi li jalali wajhihi wa 'azimi sultanihi. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyina Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu wa sallama wa baraka alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Usikum ibadallah wa nafsi bitaqwallahi azza wa jalla. Hadza wa sallu wa sallimu ala khairil bashar wa ati'u rabbakum fima amar. Faqad qala subhanahu inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu tasliman. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa radallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa an sa'ir sahabatil akramin. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa 'ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarrin. Allahumma adfa' 'anna al-ghala wal bala wal fahsya wal munkar wal fitan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha Indonesia khassah wa 'an sa'iril buldanil muslimina 'ammah. Allahumma aslih syababal muslimin waslih ulata umurihim warzuq syababal muslimin ifata Yusuf warzuq banatal muslimin taharata Maryam. Allahumma ansurna ala tarbiyati wa ta'dibi abnaina wa banatina wa shababina wansurna ala syahwatina wa thabbit aqdamana ala ta'atika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين.